Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat membentuk koalisi untuk pemilihan presiden 2024 yang dinamakan Silaturahmi Indonesia Raya. Nama itu terungkap usai sejumlah elit PKB dan Gerindra menggelar pertemuan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Gerindra dan PKB Kebangkitan Indonesia Raya di wilayah Senen, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, berencana Silaturahmi Indonesia Raya akan mengusung Prabowo dan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun pihaknya belum menentukan siapa yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Sebelumnya, publik dipertontonkan adanya pertemuan elit politik PKB dan PKS yang pernah bersepakat membentuk koalisi bernama Koalisi Semut Merah. Namun tak lama kemudian PKS ditinggalkan PKB yang merapat ke Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hubungan Partai Gerindra dan PKB yang kian mesra akankah masih membuka pintu bagi partai politik lain? Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, temanya mengenai episode babak baru dari Gerindra dan juga PKB. Wih, kita jadi hadirkan. sudah semakin konkret kah gitu? Makanya kita langsung tanyain aja ke aktor-aktornya sudah bergabung bersama kita. Kalau di sini hadir langsung pemerhatinya, Bang Ege ini, pengamatnya. dari tadi udah gini-gini aja. Pemerhati aktor. Kita pantau dulu kata Bang Ege. Sehat, Chief? Alhamdulillah, Chief. Siap. Alhamdulillah. Jadi ada warna yang dipilih pagi ini nih apa? Ini Ada preambul maknanya aja, nggak? preambul. Oh, rambu-rambu ya. Ini warna kuning yang kurang lebih membayangkan kuning lagi memperhatikan. Kuning lagi memperhatikan. Memperhatikan yang di atas itu ya, yang tidak ada hijau-hijau. Iya, Yang ada atasnya hijaunya ada juga. hijaunya. Kuning yellow jacket juga dan lain-lain lah. Macam-macam. Banyak makna Oke. ya. Tapi hadir juga bersama kita Wakil Ketua Umum PKB. Oh, ini yang ada- diperhatikan. Ini Nah, ini yang diperhatikan aktornya Bang Jazilul Fawadi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jazilul. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, kalau Bang Jazilul warnanya putih. Warna putih. Diwakili oleh Ken Ame yang warnanya. Yang warnanya hijau, saya wakilin Bang Jazilul, ya kan? Ya. Tapi Bang Jazilul gini loh, saya mau tanya langsung aja lah. Udah mantep Bang, Gerindra PKB nih Pak Prabowo sama Caimin. Bang Jazil. Ya, Bang Jazilul. Kalau sudah Oh. sering Ya. Oke, udah. Beneran, sudah. Bang Jazilul gimana? Sudah mantep, Kemantapannya Bang? sudah sampai 100%, 1000%? Pak Prabowo Caimin? jadi kalau sudah sering bertemu janjian. Sebentar Oke. deh. Biar produser. Oh. Enggak, sebentar. Biar produser kami dulu coba memperbaikinya dulu ya. Oke, kalau gitu saya lebih dulu ke Chief Ege dulu nih kalau kayak gitu nih. Chief Ege melihat ini udah semakin mantap, udah semakin atau mungkin manuver juga nih gitu. Ada 3 poin. Poin yang pertama, saya memperhatikan usia koalisi-koalisi. Jadi yang pertama dulu semut merah itu, Itu. itu dari tanggal 8 sampai 18 Juni, jadi 10 hari. 10 Usianya. hari Iya. usianya. Sekarang dari 18 sampai 1 Juli kurang lebih, berarti ada kemajuan. Oke. 13 hari untuk berganti nama. Jadi Kebangkitan Indonesia Raya. Bukan Kebangkitan Indonesia Raya, jadi Silaturahmi Indonesia Raya. Nah, tapi tentu ada manfaatnya atau ada maksudnya ini. Nah, ini kita gembira karena Gus Jazz ini. Gus Iya kan? Jazz. Ada yang Jazilul panggil Fawait. Gus Jazz, ada yang Gus Jazz. Jazz itu penuh improvisasi. Jazz penuh improvisasi kan. Oke. Beliau ini nih. Iya, dan musik jazz Oh, iya. kan penuh improvisasi. Betul. Jadi akhirnya muncul istilah Silaturahmi Indonesia Raya Oke. yang merupakan istilah yang ketiga sebetulnya itu, yaitu melahirkan silaturahmi di tingkat provinsi. Oke. Oh, Iya, jadi itu gayung bersambut kayaknya sampai ke grassroots udah Sampai mulai. ke bawah, udah iya, PDPC loh, Bang. nyambung. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi supaya tuntas dan pamungkas, apakah ini sudah makin? Nah, ini kata-kata makin ini menjadi penting. Tidak hanya bagi koalisi, sekarang disebut apa? Silaturahmi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tapi hampir semua koalisi. Jadi kalau Anda sering bertemu itu, maka kata-kata yang paling banyak muncul itu adalah makin.
makin mesra, makin hangat, Makin itulah ya. makin harmonis, makin mengerti, makin silaturahim, Iya. makin banyak mengkaji masalah bersama. Makin sampai puncaknya nanti adalah dideklarasikan betul. Kalau betul nanti ini Gus Jess dan kawan-kawan ini kepala bidang pemenangan pemilu ya. Beliau ini nih. Beliau ya untuk mendeklarasikan di IKN. Wah, itu ya. Itu Mantep juga loh, simbol sampai juga. IKN. Sudah ada loh. statement seperti itu bahkan ya. Ini sudah dari Gus Jas dan itu juga simbol bahwa pasangan ini akan tetap mempertahankan legacy dari Bapak Joko Widodo, Itu makna yang Anda ibu kota tarik. Nusantara. Ya kan? Jadi tenang aja Pak Jokowi. Kalau pasangan ini menang, Setidaknya konsep ibu seperti kota itu- Nusantara aman. Setidaknya konsep seperti itu bisa untuk menarik juga dong para pemilih-pemilih Pak Jokowi selama ini gitu ya. Oh, itu karena itu namanya saya duga berubah menjadi silaturahmi Silaturahmi. Indonesia Raya. Iya. Jadi artinya tidak lagi semata-mata partainya, tetapi juga silakan silaturahmi. Kalau PKS mau silaturahmi, monggo. Demokrat mau Jadi silaturahmi, makna monggo. silaturahmi ini lebih cair ya. Betul. Iya kan? Yang pencinta IKN mau silaturahmi, monggo gitu ya. gitu. Itu ya Gus Jas. Gus Itu Jas. ya, Ketawa-ketawa Iya, nih, iya. ketawa-ketawa. Bang Jazil udah ketawa-ketawa. Mudah-mudahan Monggo. komunikasinya udah lancar nih. Silakan. Bang Jazilul. Ya, tentu tiap komunikasi harus memberikan pesona pada yang lain. Pesona ya. Karena penting ya, kalau mau berkomunikasi atau bekerja sama itu harus ada faktor-faktor yang menarik dan memberikan pesona. Termasuk PKB dengan Gerindra ini memiliki pesona karena dua partai ini belum pernah bergabung sebelumnya, belum pernah berkoalisi. Nah, baru kali ini Gerindra dan PKB berkoalisi. Nah, sesuatu yang baru itu biasanya selalu menyenangkan tuh memang. Sesuatu yang baru akan memberikan semangat. Makanya ketika Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bertemu, itu langsung ditindaklanjuti atau nyetrum ke DPW dan DPD, nyetrum juga ke akar rumput dan di tingkat DPD ya, atau DPC kalau di PKB itu. Makanya banyak itu gambar-gambar di angkot, ada poster-poster Pak Prabowo Gus Muhaimin. Nah itu karena apa? Ternyata animo dan pesona dua partai ini sudah mulai merembet ke publik. Tapi stikernya bukan arahan dari DPP kan? Bukan. Arahan juga boleh Ya dong. tentu. Iya dong. Arahan juga Bertemunya boleh, kan lalu atas disambut inisiatif. oleh spontanitas. Gayung bersambut gitu. Rumusnya begitu. Iya. Gitu ya. Ya, dan seperti yang disebutkan Pak Effendi tadi, makin selalu bilang makin baik, makin matang, makin apa, karena memang pada prinsipnya politik itu momentum. Jadi meskipun makin dekat, meskipun makin baik, tapi tetap harus yang dicari adalah momentumnya. Misalkan meskipun kami sudah duduk bersama, sudah ngopi-ngopi, sudah nyetrum sampai ke akar rumput, kenapa ini belum diresmikan ke publik? Ya tentu karena ini momentum. Karena apa? Karena kita juga melihat dinamika di koalisi yang lain. Jadi kita tidak ada alasan untuk terburu-buru. Biarlah publik yang memberikan tebakan, memberikan ya rasa penasaran. Kira-kira siapa ini? Padahal kan cuma dua. Cuman ada Gus Muhaimin sama Pak Prabowo. Jadi di antara itu saja. Nanti kalau ada partai yang bergabung atau ikut dalam Tapi tetap Pak Prabowo sama Caimin gitu ya. ya kan gampang itu. Tidak tiga loh ya. Kita tidak menyebut tiga nama. Oke. Oke. Iya. Cuma dua Hanya nama. menyebut dua nama Cuma dua saja. nama. Oke. Ya, yang perlu Kalau dipertajam. menyebut satu nama kurang. Oke. Kenapa nggak Anda Karena sekalian memang bilang pasangan aja, presiden bukan dan tiga wakil ya, presiden apalagi itu dua tiga-tiganya nama. nggak ada kadernya sama sekali gitu, kenapa nggak Anda sebut kayak gitu? Gitu. Wah, siapa Karena tuh memang gitu ya? karena dalam komunikasi koalisi itu memang selalu aneh-aneh gitu maksud saya. Kenapa? Ada yang partai koalisinya sudah dideklarasikan tapi presidennya tidak ada. Oh, oke. Ada yang sudah Ini. dideklarasikan calon presidennya Ini Bang. tidak ada partainya. Jadi memang pagi ini karena apa? kita menikmati semua Gus Jess. Gus Ya. Jess. Karena semua ini
memang sedang mencari momentum. Oke. Nah, publik menunggu semua itu. Nah, buat PKB karena Pilpres masih setahun setengah lagi, ya kita gunakan momentum itu pelan-pelan. Kalau ibarat main kartu jangan dibuka semuanya. Nanti kalau dibuka semuanya, ya nggak menarik dong. Selain bisa dibaca, pergerakan yang lain bisa juga berbeda Oke, Bang Gazi, menanggapinya. gimana Bang Gazi? Tiga, jadi di samping kata makin-makin itu, jadi siapapun yang ketemu, mau koalisi Indonesia Bersatu, koalisi silaturahmi Indonesia Raya, koalisi Semut Merah, dan yang lain nggak ada koalisi ya. Itu ya. Nggak ada. Nah, itu pasti kalimatnya akan bertambah makin. Nah, hari ini kita bertambah 3 kosakata dari makin itu. Yaitu yang pertama makin menjalar sampai provinsi atau tingkat bawah, makin nyetrum, itu belum ada, dan makin menunggu momentum. Iya, sebetulnya tiga ini berujung pada kalimat berani nggak mendeklarasikan. Itulah. Ya Tadi kan? kan ada pernyataan dari jadi Gus Jas yang mengatakan kan kita masih melirik gitu loh. Iya. Orang mau berjodoh kok masih lihat di kanan gitu loh. maksudnya. Tapi tiga ini adalah improvisasi baru dari Gus Jas. Ini selalu menarik. Salah satu kepala bidang pemenangan pemilu yang selalu istilahnya menarik. Semut merah itu kan menarik gitu ya. Naga merah bukan ya, bukan termasuk. Jadi tapi 3 inilah yang hari ini kita koalisi yang menjalar sampai bawah provinsi, makin nyetrum. Itu dulu istilah sampai ke angkot-angkot katanya gitu loh. Nyetrum itu istilah Sri Mulat dulu itu. Jadi kalau ternyata orang itu bisa positif akibat disetrum. Nah, yang ketiga dulu Sri Mulat gitu ya. Yang ketiga makin mengintip momentum. Ya kan? Nah, ujungnya itu seperti apa? Tapi simbol-simbolnya sudah muncul dengan mengatakan kami terbuka buat yang lain. Silaturahmi Indonesia Raya nanti akan di IKN. Artinya Itu benar nggak tuh? Bang Gazi? Iya kan akan dideklarasikan di IKN. Deklarasi di IKN betul, Bang? Rencananya begitu. Ya, salah satu alternatif lokasi tempat itu adalah IKN. Udah matang loh sebenarnya. Matang, itu langsung arahnya 2 ya Gus. Yang pertama ke Pak Jokowi, aman Pak Jokowi. Kalau pasangan ini jadi, aman, nggak akan Ibu kota ada baru yang tetap jalan nih. Jalan dengan gagah perkasa. Yang satu lagi? Yang satu lagi para pendukung IKN dan relawan yang lain. Gabung Ayo dong. Jadi ikut bersilaturahmi. Ini yang pertama kali menyatakannya. Bang Jazil, Gus Jas coba tolong dijelaskan ini. Ya begini ya, memang lokasi dan waktu itu penting untuk dipikirkan. Karena apa? Karena itu juga memiliki daya tarik dan pesona. Misalkan seperti Bang Effendi tadi menebak, kalau di IKN itu pasti asosiasinya melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu memang benar, setiap presiden harus dilanjutkan. Yang kedua, IKN ini ada di wilayah timur, di mana IKN ini juga dirancang untuk pemerataan Indonesia. Artinya pasangan ini akan mengedepankan pemerataan dan keadilan pembangunan. Nah, menurut saya itu penting. Atau nanti di Jakarta beda lagi tafsirnya. Atau nanti di Tapi agak sulit tuh lokasi-lokasi kalau dari rencana IKN jadi Jakarta. Karena orang mendefinisikan, oh nggak jadi mereka melanjutkan IKN. Yaudah. Nanti dijelasin nanti. Udah dihitung belum kalau di Jakarta gimana, di IKN gimana ya? Rencananya melanjutkan, tapi nggak jadi di Jakarta aja. Nanti kita tanya ke produser lapangannya langsung, Bang Produser Jazil lapangan Fawadi. Jazil Fawadi. Langsung. Iya. Tapi usai jeda ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda. Ini produser atau IO satu?